Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 22032005. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini hanyalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Mutu Produk Pertanian. Nah, untuk materi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang 3M, di mana 3M ini adalah total quality management. 3M ini adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas dan keberlanjutan di semua tingkatan organisasi. Ini adalah filosofi yang menekankan bahwa kualitas harus menjadi prioritas utama dalam setiap aspek bisnis, yang bisa dimulai dari desain produk hingga layanan untuk pelanggan. Nah, 3M ini bukan hanya tentang memperbaiki kesalahan setelah terjadi, tetapi juga tentang mencegah kesalahan yang terjadi sejak awal. Nah, pendekatan ini juga melibatkan seluruh tenaga kerja dalam upaya untuk meningkatkan kualitas. Nah, dengan setiap karyawan yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang dapat mempengaruhi kualitas tersebut atau layanan tersebut. Nah, untuk 3M ini, 3M juga melibatkan beberapa prinsip kunci, termasuk fokus pada pelanggan, keterlibatan karyawan, peningkatan keberlanjutan, pengambilan keputusan berdasarkan fakta, dan juga manajemen hubungan antara konsumen dan karyawan. Nah, dan juga fokus pada pelanggan bukan berarti bahwa organisasi harus memahami kebutuhan dan harapan pelanggan mereka, dan juga kemudian berusaha untuk melampaui harapan tersebut tanpa membedakan antara konsumen 1, konsumen 2, ataupun antara karyawan 1 dan juga karyawan 2. Nah, keterlibatan antara karyawan berarti bahwa semua karyawan harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kualitas tanpa membeda-bedakan antara 1 dan 2. Nah, dan mereka juga harus diberi pelatihan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik, agar mereka tidak melakukan kesalahan. Nah, dalam peningkatan keberlanjutan ini berarti juga bahwa organisasi mereka juga harus selalu mencari cara untuk peningkatan kualitas produk atau layanan mereka tersebut. Nah, dan mereka juga harus bersedia untuk bereksperimen dan mencoba hal-hal baru. Nah, dalam pengambilan keputusan berdasarkan fakta ini berarti bahwa organisasi tersebut juga harus menggunakan data dan analisis untuk membuat keputusan tentang bagaimana meningkatkan kualitas yang lebih baik. Dan di sini mereka juga harus mampu dalam menghindari dan membuat keputusan berdasarkan instruksi dan emosi mereka tersebut. Nah, manajemen hubungan ini juga berarti bahwa organisasi mereka harus bisa dalam membangun hubungan yang kuat dengan pemasok, pelanggan, pemangku kepentingan lain, dan mereka juga harus mampu dalam bekerja sama untuk meningkatkan kualitas di seluruh rantai pasok tersebut. Nah, di Indonesia juga khususnya yaitu ada di Aceh, prinsip 3M ini juga dapat diterapkan dalam berbagai sektor, yang mana bisa dimulai dari industri manufaktur hingga pelayanan publik. Nah, dalam konteks Aceh memiliki sejarah konflik yang rekonstruksi. Nah, di mana 3M ini akan dapat membantu organisasi dalam membangun kembali kepercayaan masyarakatnya dan juga untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya, misalnya seperti dalam sektor kesehatan. 3M ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan medis dan juga untuk memastikan bahwa pasien mereka menerima perawatan yang
yang baik. Nah, dalam sektor pendidikan, 3M ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pengajaran. Nah, serta juga untuk memastikan bahwa siswa dapat menerima pendidikan yang relevan dan berkualitas. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip 3M ini, organisasi di Aceh ini juga akan dapat meningkatkan daya saing mereka, seperti meningkatkan keputusan pelanggan dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial budaya yang berkelanjutan. Nah, untuk materi selanjutnya atau slide selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang Untuk selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah singkat yang membahas tentang perkembangan 3M. Nah, dari waktu ke waktu infografis ini menggunakan tata letak yang bersih dan mudah dibaca. Nah, dengan blok-blok warna yang berbeda untuk memisahkan informasi berdasarkan dekade. Nah, bisa kita lihat di bagian kiri gambar tersebut terdapat foto seorang wanita yang tampaknya sedang menyelidiki sesuatu. Nah, yang bisa dimungkinkan atau dimaksud dengan memberikan konteks visual tentang pentingnya perhatian terhadap detail, kualitas dalam berbagai bidang. Nah, bisa kita lihat pada slide tersebut, pada dekade 1950-an, konsep manajemen kualitas modern bisa mulai berkembang di Jepang setelah Perang Dunia Kedua. Nah, perkembangan ini dipelopori oleh Wendell Deming dan Joseph Juran. Nah, kedua tokoh yang sangat berpengaruh dalam bidang manajemen kualitas ini, mereka memperkenalkan berbagai prinsip dan teknis yang membantu perusahaan Jepang untuk meningkatkan kualitas produk mereka secara signifikan. Nah, di mana hal ini menjadi pondasi bagi kebangkitan ekonomi Jepang dan reputasi mereka sebagai produsen barang yang berkualitas tinggi. Nah, selanjutnya yaitu ada pada dekade 1970-an. Nah, di mana di sini Jepang berhasil menerapkan 3M, terutama di industri otomotif dengan contoh sukses seperti Toyota dan Honda. Nah, perusahaan-perusahaan ini menggunakan 3M untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi cacat, dan untuk meningkatkan keputusan pelanggan. Nah, di mana di sini keberhasilan ini menarik perhatian dunia dan menunjukkan bahwa 3M ini adalah suatu pendekatan yang efektif untuk meningkatkan daya saing pada perusahaan. Nah, pada saat ini 3M juga telah menjadi filosofi penting dalam manajemen mutu berbagai sektor, termasuk salah satunya itu manufaktur, jasa kesehatan, pendidikan hingga di bidang pertanian, yaitu di bidang agribisnis. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa prinsip-prinsip 3M ini dapat diterapkan di berbagai konteks dan industri untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan kepuasan pelanggan. Nah, infografis ini secara efektif juga menyampaikan bahwa sejarah singkat 3M dan yang menyoroti bahwa pentingnya pendekatan ini dalam dunia bisnis yang modern. Nah, untuk materi selanjutnya atau slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang filosofis yang menjelaskan tentang quality management atau 3M. Nah, untuk penulisan 3M ini kita bisa menulisnya dengan huruf besar dan tebal untuk menarik perhatian pembaca. Nah, adapun berbagai divisi dari 3M ini merupakan sebagian dari strategi manajemen kualitas suatu layanan untuk produk perusahaan agar lebih berfokus pada selera konsumen. Nah, divisi ini juga menekankan bahwa 3M ini bukan hanya untuk meningkatkan kualitas, tetapi juga tentang memahami dan memenuhi kebutuhan untuk pelanggan.
Nah, infografis tersebut juga menjelaskan bahwa 3M ini juga melibatkan seluruh karyawan dalam peningkatan kualitas sumber daya bisnis yang telah dimiliki secara berkelanjutan. Nah, hal ini juga merupakan bahwa setiap karyawan dari tingkat atas hingga bawah bertanggung jawab dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang dapat mempengaruhi kualitas produk atau layanan. Nah, selain itu, 3M juga sangat berfokus pada untuk membangun loyalitas pelanggan, sehingga bisnis tersebut juga akan dapat mencapai kesuksesan dalam jangka panjang. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa 3M ini bukan hanya tentang meningkatkan kualitas produk atau layanan, tetapi juga tentang membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Nah, bisa kita lihat juga pada slide tersebut atau gambar tersebut dibuatkan gambar di mana gambar pada slide tersebut menyoroti bahwa semua karyawan dan anggota suatu perusahaan akan berpartisipasi aktif dalam rangka peningkatan kualitas, efektivitas kinerja dan juga berbagai hal lain yang guna untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Nah, hal ini juga menekankan bahwa pentingnya keterlibatan karyawan dalam 3M. Nah, keterlibatan karyawan ini juga sangat dapat dalam membantu perusahaan untuk mengidentifikasi masalah dengan lebih cepat dan mengembangkan solusi yang lebih efektif dan untuk meningkatkan kepuasan pada pelanggan. Nah, untuk slide selanjutnya di sini yaitu saya akan menjelaskan tentang infografis yang membandingkan tujuan dan manfaat dari suatu konsep. Nah, Nah, untuk infografisnya yaitu dibagi menjadi dua bagian utama. Nah, dengan bagian yang pertama yaitu berjudul tujuan dan manfaat. Nah, adapun tujuan utamanya yaitu memberikan produk atau layanan berkualitas sesuai dengan selera konsumen, membangun loyalitas terhadap brand atau layanan perusahaan, menciptakan suasana kerja yang nyaman namun tetap produktif karena terdapat kejelasan pembagian tugas, SOP, dan juga target. Nah, dan yang keempat yaitu untuk meningkatkan kualitas dan penjualan pada produk. Nah, selanjutnya yaitu adapun tujuan ini menekankan bahwa pentingnya fokus pada pelanggan, membangun merek yang kuat, menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan juga untuk meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan. Nah, selanjutnya yaitu adapun manfaat utamanya yaitu salah satunya yaitu proses produksi menjadi lebih efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja pada karyawan. Selanjutnya yaitu ada terhindar dari hasil produksi yang tidak sesuai standar dan juga menghambat waktu kerja mesin serta menjaga produktivitas karyawan sesuai jam kerjanya dan menghemat material karena setiap proses akan dijalankan secara efektif dan efisien. Dan selanjutnya yaitu ada hubungan panjang dengan konsumen yang dapat terjalin karena produk tersebut telah sesuai dengan selera mereka. Dan selanjutnya yaitu ada komitmen pekerja yang menjadi lebih kuat karena timbul rasa tanggung jawab dan menjalankan tugas. Nah, untuk manfaat ini sangat menyoroti bagaimana konsep yang dibahas agar dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi pemborosan, meningkatkan kepuasan pada pelanggan, dan juga dapat memperkuat komitmen pada karyawan secara keseluruhan. Nah, adapun infografis ini adapun infografis ini juga bisa memberikan gambaran yang komprehensif tentang apa yang ingin dicapai atau didapat dan diperoleh dari penerapan konsep yang kita bahas tadi. Nah, dengan melihat tujuan dan manfaat yang telah saya jelaskan tadi, kita dapat mengasumsikan juga bahwa infografis yang membahas tentang 3M atau Total Quality Management atau pendekatan manajemen yang serupa yang bisa berfokus pada kualitas, efisiensi, kepuasan pelanggan dan tujuan-tujuan yang disebutkan yang
dapat mencerminkan prinsip-prinsip TGM tersebut. Nah, contohnya seperti yang berfokus pada pelanggan, peningkatan keberlanjutan, dan keterlibatan antara karyawan. Nah, manfaat-manfaat ini juga bisa disebutkan juga sejalan dengan hasil yang diharapkan dari penerapan TGM, seperti pada peningkatan efisiensi, pengurangan biaya, dan juga untuk peningkatan loyalitas pada pelanggan. Nah, untuk materi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang infografis yang membahas tentang elemen pokok. Nah, adapun elemen pokoknya yaitu adalah memfokuskan kinerja atau pelanggan. Nah, di mana poin ini juga menekankan bahwa pelanggan juga merupakan salah satu target utama dalam proses produksi dalam menjalankan tugas tersebut. Nah, oleh karena itu, kualitas produk maupun layanan yang dihasilkan juga harus sesuai dengan kebutuhan dan selera mereka. Nah, dikarenakan hal ini juga sejalan dengan prinsip dasar dari TGM, yang juga akan menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama elemen pokok. Nah, adapun yang kedua yaitu memperhatikan proses. Nah, di mana poin ini juga menjelaskan bahwa TGM ini harus memperhatikan pelaksanaan di setiap proses, yang mana bisa dimulai dari penerimaan input dari subliner hingga juga mengubahnya menjadi output. Nah, contoh yang diberikan yaitu salah satunya yaitu langkah-langkah dalam pengolahan bahan baku agar menghasilkan produk jadi. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa TGM ini hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada setiap langkah dalam proses untuk dalam menjalankan TGM tersebut. Nah, dalam produksi ini juga harus memastikan bahwa kualitas tersebut konsisten dengan memperhatikan dua elemen pokok ini. Nah, organisasi tersebut juga dapat meningkatkan kualitas produk atau layanan mereka dan juga untuk mencapai kepuasan pada pelanggan yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya yaitu ada elemen pokok yang ketiga, yaitu integrasi sistem, di mana elemen ini juga sangat menekankan bahwa sebuah TGM juga harus mampu dalam mengidentifikasi visi dan juga misi, strategi dan juga target dan kebijakannya agar dapat dipahami oleh seluruh karyawannya tersebut. Nah, dalam integrasi ini sangat penting juga untuk memastikan bahwa semua anggota organisasi ini memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan arah perusahaan serta bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan mereka tersebut. Nah, adapun elemen pokok keempat atau selanjutnya yaitu ada keterlibatan seluruh karyawan. Nah, di mana elemen keempat ini menegaskan bahwa poin penting dari TGM adalah seluruh karyawan harus terlibat secara aktif dan pelaksanaan proses produksi dan peningkatan kualitas keberlanjutan. Nah, oleh karena itu tidak jarang perusahaan harus mengadakan pelatihan dan keterampilan bagi pekerjanya tersebut. Nah, keterlibatan karyawan ini juga merupakan salah satu kunci keberhasilan dari TGM. Oleh karena itu, setiap karyawan juga harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berharga agar dapat digunakan dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam melakukan TGM tersebut. Nah, pelatihan dan keterampilan ini juga sangat penting untuk memastikan bahwa karyawan tersebut memiliki kemampuan dan juga yang diperlukan untuk partisipasi secara efektif dan upaya peningkatan yang berkualitas. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pokok elemen yang kelima, di mana di sini menjelaskan tentang peningkatan secara berkelanjutan. Nah, di mana elemen ini juga menekankan bahwa peningkatan kinerja secara berkelanjutan akan membantu perusahaan dalam
menentukan pola kerja seperti apa yang paling cocok diterapkan agar penghasilan output mereka sesuai selera konsumen. Nah, untuk peningkatan keberlanjutan mereka berkelanjutan merupakan prinsip dasar dari TGM yang mengharuskan organisasi tersebut untuk terus mencari cara agar peningkatan kualitas dan efisiensi tersebut tetap berjalan. Nah, elemen pokok yang keenam yaitu keputusan berdasarkan fakta. Nah, di mana poin ini juga menjelaskan bahwa total quality management juga sangat mengharuskan perusahaan dalam menganalisis data secara cermat sebagai dasar pembelian keputusan. Nah, dengan demikian segala kebijakan yang diambil juga akan sangat lebih akurat sesuai keadaan di lapangan. Nah, dalam pengambilan keputusan ini berdasarkan fakta merupakan elemen penting dalam TGM. Nah, karena memastikan bahwa keputusan yang diambil juga didasarkan pada bukti yang kuat dan bukan hanya pada instruksi untuk asumsi. Untuk membangun kedua elemen ini, organisasi juga dapat mencapai peningkatan kualitas yang berkelanjutan dan juga untuk membuat keputusan yang lebih tepat sasaran lagi. Nah, dengan saya menjelaskan keenam elemen pokok tadi, infografis infografis ini juga memberikan gambaran yang komprehensif tentang apa yang diperlukan untuk menerapkan TGM yang efektif. Nah, yang efektif atau bisa kita tiru dalam menerapkan TGM tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada elemen pokok yang ketujuh yaitu membina komunikasi yang baik dan efektif. Nah, di mana di elemen ini juga menekankan bahwa setiap perubahan jadwal, sistem kebijakan dan berbagai hal penting wajib dikomunikasikan dengan seluruh karyawan tanpa membedakan antara karyawan 1 dan juga karyawan 2. Nah, selain itu seorang perusahaan juga harus mau mendengar kritik, saran atau masukan dari bawahannya. Nah, komunikasi yang efektif juga merupakan salah satu kunci keberhasilan dari TGM tersebut. Nah, oleh karena itu harus memastikan juga bahwa semua karyawan juga harus memiliki informasi yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik dan berkontribusi dalam upaya untuk peningkatan kualitas elemen pokok dan juga dan selanjutnya yaitu ke-8 yaitu ada pendekatan yang strategis dan sistematik. Nah, poin ini juga sangat menjelaskan bahwa salah satu komponen total quality management adalah dengan melakukan perencanaan dan manajemen secara strategis dan sistematis berdasarkan visi dan misi dari perusahaan agar mampu dalam mencapai target. Nah, di mana pendekatan yang strategis dan sistematis ini juga memastikan bahwa upaya untuk peningkatan kualitas selaras dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan yang dilakukan dengan cara yang terorganisasikan dan dengan cara yang efisiensi. Nah, setelah kita membahas ke-8 elemen yang di atas tadi, rangkaian infografis yang diberikan panduan atau komprehensif tentang bagaimana cara penerapan TGM secara efektif. Atau kita dapat mengikuti bagaimana cara-cara pembentukan TGM yang baik dan efektif agar dapat melakukan TGM yang baik. Nah, untuk materi selanjutnya atau slide selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam suatu pendekatan manajemen yang kemungkinan besar adalah total quality management atau TGM. Nah, berikut ada beberapa penjelasannya. Salah satunya yaitu fokus pada pelanggan, di mana di sini kita juga harus memprioritaskan kebutuhan dan harapan pelanggan dalam setiap aspek
bisnis tersebut. Dan juga kita harus memahami apa yang diinginkan oleh pelanggan dan perusahaan untuk memenuhi atau melampaui harapan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada keterlibatan semua orang. Di mana di sini juga kita juga harus melibatkan seluruh karyawan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas, memberikan kesempatan kepada semua karyawan untuk berpartisipasi, dan juga kita harus memberikan masukan dan kontribusi dalam mencapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya yaitu ada pendekatan proses, di mana di sini kita juga harus mengelola dan mengoptimalkan proses secara efektif dan juga memahami bagaimana setiap proses berkontribusi pada hasil akhir dan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam setiap proses. Nah, selanjutnya yaitu ada perbaikan keberlanjutan. Terus menerus mencari cara dalam peningkatan kualitas dan efisiensi, dan juga menerapkan siklus dalam PDCA atau Plan, Do, Check atau Act. Nah, untuk mengidentifikasi masalah, mengembangkan solusi, dan juga untuk memantau hasil-hasil tersebut. Nah, selanjutnya itu ada pengambilan keputusan berbasis data, di mana di sini membuat keputusan berdasarkan fakta dan data yang akurat, dan juga harus mengumpulkan dan menganalisis data untuk memahami tren TikTok atau tren-tren dalam pengembangan 3M tersebut, dan juga untuk mengidentifikasi masalah, dan juga untuk mengevaluasi efektivitas untuk solusi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada kepemimpinan yang kuat, di mana di sini juga memiliki kepemimpinan yang visioner dan berkomitmen untuk mencapai kualitas. Pemimpin juga harus memberikan arahan, motivasi, dan dukungan pada karyawan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Nah, selanjutnya yaitu ada hubungan saling menguntungkan dengan pemasok, di mana di sini kita juga harus membangun hubungan yang baik dengan pemasok untuk memastikan kualitas bahan baku dan layanan dalam bekerja sama dengan pemasok untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi di seluruh rantai pasok. Nah, dengan prinsip-prinsip ini kita juga harus saling terkait, saling mendukung dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten. Organisasi juga akan dapat atau mudah dalam mencapai kualitas yang berkelanjutan, dan juga untuk mencapai keunggulan yang kompetitif dalam peningkatan 3M tersebut. Nah, untuk materi selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan tentang infografis yang membahas tentang perangkat dan total quality management. Yang mana di sini lebih spesifiknya infografis yang menjelaskan dua tahapan awal yang berdasarkan dari siklus PDCA atau Plan, Do, Check atau Act. Di mana di sini PDCA tadi merupakan salah satu alat utama dalam 3M. Nah, infografis ini juga menggunakan tata letak sederhana yang mudah dibaca dengan diagram lingkaran yang bisa kita lihat pada gambar pada slide tersebut, di mana siklus PDCA ini adalah bagian kanan, dan diagram ini juga membantu membaca untuk memahami bahwa siklus PDCA ini adalah suatu proses keberlanjutan dan berulang, di mana infografis ini juga menggunakan kombinasi yang berwarna biru tua dan kuning untuk memberikan kontras visual yang memisahkan informasi dalam slide tersebut. Nah, adapun dua tahapan yang dijelaskan dalam infografis ini adalah Plan dan Do. Di mana pada tahap plan perusahaan juga akan merumuskan masalah, melakukan analisis dan pengukuran. Nah, kemudian juga harus merancang beberapa solusi atas persoalan yang dihadapi, di mana tahap ini juga akan menekankan bahwa pentingnya perencanaan yang matang sebelum pengambilan tindakan. Nah, pada tahap Do ini seluruh konsumen atau komponen yang berperan dalam 3M ini akan sangat mengimplementasikan proses yang telah mereka rancang pada tahap plan.
Nah, tahap ini juga sangat menekankan bahwa pentingnya pelaksanaan rencana yang telah dibuat dengan cermat dan terkoordinasi. Nah, dengan mengikuti kedua tahap ini, organisasi juga akan dapat mengidentifikasi berbagai masalah dan juga untuk mengembangkan solusi yang efektif dan melaksanakan solusi tersebut dengan cara yang terorganisir atau efisiensi. Nah, untuk infografis selanjutnya yaitu ada check dan edge. Nah, pada tahap cek ini, setelah mengimplementasikan rencana bisnis, selanjutnya perusahaan juga sangat perlu melakukan pengecekan untuk mengukur efektivitas sekaligus mencari cara dalam memperbaiki kualitas. Nah, tahap ini juga sangat menekankan bahwa pentingnya evaluasi dan pengukuran untuk memastikan bahwa rencana yang telah dilaksanakan tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan juga untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Nah, pada tahap H ini, setiap evaluasi dan perbaikan juga akan mengimplementasikan kembali dengan pelatihan serta metrik baru. Nah, untuk memantau efektivitas proses produksi ini juga, tahap ini juga sangat menekankan bahwa pentingnya tindakan korektif dan preventif untuk memastikan bahwa masalah yang sama tidak terulang kembali dan juga untuk terus meningkatkan kualitas dan efisiensi pada setiap proses tersebut. Nah, dengan membahas keempat tahapan siklus PDCA tadi atau yang saya jelaskan tadi, infografis yang memberikan panduan ini komprehensif tentang bagaimana dalam penerapan 3M secara efektif dan di sini kita juga bisa mengikuti cara-cara tersebut. Nah, untuk materi selanjutnya atau slide selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang infografis yang membahas tentang kriteria pengukuran implementasi dalam konteks quality team dalam konsep total quality management atau 3M. Nah, di mana di sini kriteria pengukuran implementasi yang pertama yaitu ada struktur tim kerja. Di mana poin ini juga sangat menekankan bahwa pembagian posisi, struktur organisasi dan distribusi tugas yang yang merata dan proporsional juga dapat menjadi indikasi bahwa total quality management perusahaan tersebut sudah berjalan dengan baik. Nah, di mana struktur tim kerja yang efektif juga harus memastikan bahwa setiap anggota timnya memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, serta juga harus memiliki sumber daya dan dukungan yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Nah, adapun kriteria dalam pengukuran implementasi yang kedua yaitu adalah keputusan konsumen, di mana pada poin ini juga sangat menegaskan bahwa konsumen adalah target utama dalam 3M. Nah, oleh karena itu tingkat keputusan mereka juga akan sangat menunjukkan sukses atau tidaknya pelaksanaan dalam strategi tersebut. Dan kepuasan konsumen ini juga merupakan suatu indikator utama dalam keberhasilan membangun 3M tersebut. Nah, oleh karena itu 3M juga bertujuan dalam memenuhi atau melampaui harapan pada pelanggan tersebut. Nah, untuk materi selanjutnya atau slide selanjutnya, di sini saya juga akan menjelaskan tentang infografis atau melanjutkan pembahasan yang di atas tadi. Nah, adapun kriteria pengukuran atau implementasi yang ketiga yaitu ada manajemen kualitas, di mana pada poin ini juga menekankan bahwa manajemen kualitas yang berjalan dengan baik akan menunjukkan bahwa peningkatan mutu produk melalui 3M ini sudah berhasil atau tidak. Nah, di mana manajemen kualitas yang efektif ini juga memastikan bahwa suatu proses produksi berjalan sesuai dengan standar yang diterapkan dan bahwa produk yang dihasilkan harus memenuhi atau melampaui harapan pada pelanggan. Nah,
kriteria pada pengukuran implementasi yang keempat yaitu ada keterlibatan pegawai, di mana pada poin ini juga sangat menegaskan bahwa sebagaimana yang telah disebutkan atau yang saya jelaskan di atas tadi, 3M adalah proses yang melibatkan seluruh komponen perusahaan. Nah, oleh karena itu, jika ada pekerja yang tidak terlibat atau dapat dikatakan sebagai strategi yang kurang sempurna atau keterlibatan pegawai ini juga merupakan kunci dari keberhasilan 3M. Nah, oleh karena itu, setiap karyawan juga harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berharga yang dapat digunakan untuk peningkatan kualitas yang efisiensi. Nah, untuk materi selanjutnya atau slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang infografis yang menunjukkan pada pembahasan tentang kriteria atau pengukuran pada implementasi. Nah, dalam konteks Total Quality Management atau 3M ini, infografis ini menyoroti dua kriteria terakhir yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi 3M dalam suatu organisasi. Dan juga untuk melengkapi infografis ini menggunakan Nah, untuk slide selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang di atas tadi, di mana yaitu kriteria pengukuran implementasi yang kelima, yaitu ada pendidikan dan pelatihan. Di mana pada poin ini juga sangat menekankan bahwa jika ingin meningkatkan kinerja karyawan yang baik dan tepat, maka pengusaha juga harus wajib untuk memberikan pendidikan dan pelatihan yang baik. Nah, oleh karena itu, hal tersebut juga akan menjadi suatu indikator dalam penilaian 3M, di mana pendidikan dan pelatihan yang berkualitas ini juga harus memastikan bahwa karyawan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk pekerja mereka dengan baik dan berkontribusi juga dalam upaya untuk peningkatan kualitas. Nah, kriteria ini juga akan mengukur implementasi. Nah, yang keenam yaitu ada kualitas perencanaan, di mana poin ini juga akan menegaskan bahwa kualitas perencanaan adalah suatu indikator yang menentukan akan seperti apa jalannya 3M nantinya, perencanaan yang matang dan komprehensif, dan juga untuk memastikan bahwa upaya 3M tersebut terarah dan efektif dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Nah, setelah kita membahas keenam kriteria dalam pengukuran implementasi tersebut, infografis ini juga sangat memberikan panduan komprehensif tentang bagaimana cara kita dalam mengevaluasi efektivitas penerapan 3M dalam suatu organisasi, dan apakah ada ketertarikan atau mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana merancang program pendidikan dan pelatihan yang efektif, atau bagaimana cara kita dalam peningkatan kualitas perencanaan dalam suatu organisasi tersebut. Nah, untuk slide selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang infografis yang membahas tentang komponen utama dalam suatu sistem manajemen. Yang memungkinkan besar adalah Total Quality Management atau 3M, di mana infografis ini menggunakan tata letak yang sederhana dan mudah dibaca dengan daftar dan poin-poin yang jelas di bagian kiri gambar, di mana pada bagian kiri tersebut terdapat foto seorang pria yang sedang bekerja dengan komputer yang mungkin akan dimaksudkan dalam mengilustrasikan pentingnya teknologi dan inovasi dalam mencapai suatu kualitas tersebut. Dan infografis ini juga menggunakan beberapa kombinasi warna biru tua dan kuning untuk memberikan kontras visual dan memisahkan informasi, dan bisa kita lihat juga pada gambar tersebut. Nah, selanjutnya itu adapun komponen yang tercantum dalam infografis tersebut, yaitu yang pertama yaitu ada
total control atau HISI, yaitu pengendalian mutu produk atau proses. Dan selanjutnya yaitu ada quality ensure atau QA, yaitu sistem yang menjamin mutu agar konsisten. Nah, selanjutnya yaitu ada continue improvement, di mana inovasi dan efisiensi yang tidak berhenti. Dan selanjutnya yaitu ada employee empowerment, di mana pemberdayaan karyawan agar aktif dalam menjaga mutu. Nah, selanjutnya yaitu ada customer satisfaction, di mana tujuan akhir TGM ini adalah kepuasan untuk pelanggan. Nah, adapun komponen-komponen ini juga sangat mencerminkan filosofi TGM, dan juga untuk menekankan bahwa pentingnya dalam pengendalian mutu, jaminan mutu, perbaikan keberlanjutan, dan juga pemberdayaan untuk karyawan dan juga untuk kepuasan pelanggan dengan menerapkan komponen-komponen tersebut. Pada organisasi ini juga dapat meningkatkan kualitas produk atau layanan mereka, dan juga untuk meningkatkan efisiensi operasional, dan juga untuk mencapai kepuasan suatu pelanggan yang lebih tinggi. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu di sini saya akan menjelaskan, menyimpulkan dari materi yang telah saya jelaskan tadi, yaitu dari materi 3M atau Total Quality Management. Nah, di mana 3M ini juga merupakan sebuah pendekatan menyeluruh dalam manajemen yang menekankan bahwa pentingnya kualitas di berbagai pusat dari seluruh aktivitas organisasi. Nah, konsep ini juga berawal dari gagasan atau tokoh-tokoh seperti W. Anderson Deming dan juga Joseph Juran. Nah, pada tahun 1990-an ketika Jepang berupaya dalam membangun kembali industrinya setelah Perang Dunia Kedua, melalui penerapan atau prinsip-prinsip 3M, Jepang juga berhasil dalam menciptakan produk yang berkualitas tinggi dan juga memiliki daya saing global. Nah, khususnya di sektor otomotif dan dengan contoh seperti Toyota dan Honda. Nah, di mana kesuksesan tersebut kemudian menjadi salah satu inspirasi bagi negara-negara Barat seperti Amerika dan Eropa. Nah, pada selanjutnya yaitu pada tahun 1980-an untuk mengadopsi pendekatan serupa. Nah, pada saat ini 3M juga telah berkembang menjadi filosofi universal dalam berbagai sektor industri, yang mana dimulai dari manufaktur, jasa, pendidikan, dan kesehatan hingga agribisnis. Nah, oleh karena itu, kemampuan yang menciptakan nilai tambah, efisiensi, serta kepuasan pada pelanggan secara keberlanjutan. Pada dasarnya 3MG ini juga akan menekankan bahwa kualitas bukan hanya tanggung jawab suatu departemen atau manajemen puncak, tetapi juga merupakan tanggung jawab untuk seluruh anggota organisasi. Nah, di mana di setiap individu juga mereka juga harus berperan aktif dalam menjaga dan meningkatkan mutu melalui kolaborasi, komunikasi yang efektif, serta semangat untuk terus memperbaiki diri. Nah, pada prinsip utamanya mencakup pada fokus pada pelanggan. Nah, pendekatan berbasis proses, pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta, keterlibatan semua orang, serta juga perbaikan keberlanjutan atau continuous improvement. Nah, dalam pelaksanaannya 3M juga telah menggunakan siklus plan, do, check, act, atau bisa disingkat dengan PDCA. Yaitu PDCA tersebut merupakan suatu proses perencanaan, penerapan, evaluasi, dan perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan mutu produk dan layanan yang akan selalu meningkat. Nah, selain itu 3M juga menekankan bahwa pentingnya integrasi antar visi,
misi, dan juga strategis organisasi agar seluruh kegiatan dapat berjalan selaras menuju tujuan utama, yaitu seperti kepuasan pelanggan dan juga keberlanjutan dalam bisnis. Dan selanjutnya yaitu ada manfaat dalam penerapan 3M yang sangat luas atau yang sangat signifikan bagi organisasi. Nah, dengan 3M ini proses produksi juga akan menjadi lebih efisien karena setiap langkah juga sangat diperhatikan secara detail dalam menghindari pemborosan waktu, tenaga maupun bahan baku. Nah, adapun kualitas produk ini sangat menjadi adapun kualitas produk ini akan menjadi lebih konsisten dan sesuai standar, sehingga meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Nah, selain itu, 3M juga bisa membentuk lingkungan kerja yang sehat, produktif. Nah, oleh karena itu terdapat kejelasan pembagian tugas yang standar operasional atau SOP yang baik dan rasa tanggung jawab yang tinggi pada karyawan dalam jangka panjang. Nah, di mana di sini 3M ini juga akan menciptakan budaya organisasi yang berorientasi pada mutu, inovasi, dan kolaborasi melalui pemberdayaan karyawan atau employee empowerment. Nah, dalam pengendalian mutu yang berkesinambungan, quality atau control dan quality ensure, perusahaan ini juga mampu beradaptasi terhadap perubahan pasar dan tuntunan konsumen. Nah, dengan demikian 3M bukan hanya sekedar sistem manajemen, melainkan juga merupakan sebuah budaya organisasi yang akan menumbuhkan semangat perbaikan tanpa henti dan juga akan menciptakan kepuasan pada pelanggan serta juga akan menjamin keberlangsungan dan daya saing pada perusahaan di era globalisasi yang penuh tantangan ini. Nah, selain itu, Total Quality Management ini atau 3M juga sangat berperan penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara perusahaan dengan pihak eksternal seperti pemasok dan pelanggan. Nah, dalam filosofi 3M ini, kualitas tidak juga hanya dihasilkan dari proses internal organisasi, tetapi juga bergantung pada sinergi dengan seluruh rantai pasok atau supply chain. Nah, oleh karena itu, perusahaan juga sangat perlu dalam menjalin kerjasama yang erat dengan pemasok untuk memastikan bahan baku yang digunakan yang memenuhi standar mutu yang telah diterapkan. Nah, hal ini juga akan mencakup komunikasi dari dua arah antara manajemen dan perusahaan agar perusahaan dapat memahami perubahan yang selera. Nah, dan kebutuhan serta ekspektasi pada pasar tersebut. Nah, ketika pelanggan merasa puas dan kepercayaannya meningkat, maka loyalitas terhadap merek atau produk juga akan terbentuk. Dengan demikian 3M ini juga tidak hanya memperbaiki sistem produksi, tetapi juga akan memperkuat posisi yang kompetitif pada perusahaan melalui hubungan yang berkelanjutan dengan seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem bisnisnya. Nah, selanjutnya 3M ini juga memiliki dimensi strategis dan budaya yang tidak kalah penting dalam penerapannya, di mana 3M ini juga menuntut akan adanya kepemimpinan yang kuat, strong leadership dari manajemen puncak agar dapat menciptakan budaya organisasi yang berorientasi pada kualitas. Nah, para pemimpin di sini mereka juga harus bisa menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai mutu dan juga memberikan arahan yang jelas serta motivasi pada seluruh karyawan
untuk berpartisipasi aktif dalam proses peningkatan kualitas. Nah, budaya mutu di sini juga harus tertanam dalam organisasi akan pembentukan pola pikir bahwa setiap pekerjaan yang mereka miliki merupakan nilai dan kontribusi terhadap kepuasan pada pelanggan. Nah, dalam konteks ini, pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi karyawan juga akan menjadi suatu investasi penting dalam peningkatan kompetensi, memperluas wawasan, serta juga untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap kualitas hasil kerja. Nah, dengan adanya komitmen yang kuat dari manajemen dan dukungan dari seluruh lapisan organisasi, 3M ini juga dapat berjalan secara konsisten dan memberikan hasil yang nyata bagi kemajuan perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada penerapan 3M yang efektif agar dapat diukur melalui beberapa indikator kinerja utama. Seperti pada tingkat kepuasan pelanggan, efektivitas manajemen kualitas, keterlibatan karyawan, serta kualitas perencanaan dan pelatihan yang telah dijalankan. Nah, jika perusahaan ini mampu dalam menunjukkan peningkatan dalam indikator-indikator tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penerapan 3M ini sudah berjalan dengan baik. Nah, selain itu, keberhasilan 3M ini juga akan tercermin dari untuk meningkatkan komitmen karyawan terhadap kinerjanya dan juga untuk sangat menurunnya tingkat kesalahan pada tingkat kesalahan produksi, serta juga untuk menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan harmonis, dan juga serta sistematis pengukuran yang berbasis data dan fakta. Nah, perusahaan ini juga dapat melakukan evaluasi yang lebih akurat untuk mengetahui sejauh mana strategi 3M ini akan memberikan dampak positif terhadap performa organisasi, proses pengawasan, dan juga dalam pengendalian mutu yang sistematis. Nah, hal ini juga akan sangat membantu perusahaan untuk cepat beradaptasi terhadap perubahan pasar, memperbaiki kelemahan, serta juga untuk menjaga keberlangsungan kualitas produk dan layanan dalam jangka panjang. Nah, pada akhirnya kita juga akan dapat menyimpul. Nah, untuk penjelasan yang lebih jauh lagi atau yang lebih signifikasikan lagi, total quality management ini juga sangat menekankan bahwa keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai kualitas yang unggul tidak hanya bergantung pada penerapan sistem atau prosedur tersebut, tetapi juga pada pembangunan budaya organisasi yang berorientasi pada mutu. Nah, budaya ini juga sangat menuntut pada setiap individu, di mana di dalam perusahaan tersebut memiliki komitmen yang tinggi terhadap suatu kualitas, yang mana bisa dimulai dari tahap perencanaan hingga hasil akhir produk atau layanan tersebut. Nah, dengan menciptakan budaya kerja yang berfokus pada kualitas organisasi, kita juga akan mampu dalam membangun kesadaran bersama bahwa mutu adalah tanggung jawab semua pihak, bukan hanya suatu tugas departemen tertentu, tetapi budaya mutu ini juga akan mendorong karyawan untuk saling bekerja sama, menghargai peran satu sama lain, dan juga untuk memiliki semangat terus belajar, serta juga untuk memperbaiki diri dalam jangka panjang. Nah, di mana budaya mutu yang kuat akan berbentuk organisasi yang adaptif, dan budaya saing yang tinggi dan memiliki reputasi positif di mata konsumen maupun mitra bisnis tersebut. Nah, selain aspek budaya, 3M ini juga menuntut pada adanya sinergi antara manusia, proses, dan teknologi. Nah, dalam menjalankan kegiatan operasional ini, ketiga komponen tersebut
juga harus berjalan seimbang dan saling melengkapi agar yang dicapai tersebut optimal. Nah, dalam konteks ini perusahaan juga harus memastikan bahwa teknologi yang mereka gunakan telah mendukung efisiensi proses dan sementara karyawan yang dibekali juga harus mampu atau berkemampuan dalam memotivasi untuk memanfaatkannya secara efektif. Nah, dalam proses kerja ini juga sangat perlu dirancang sedemikian rupa agar terstruktur, efisien, dan juga dapat dikendalikan dengan mudah melalui sistem pengawasan mutu yang terintegrasi Nah, pendekatan ini juga menunjukkan bahwa 3M tidak hanya mengandalkan peningkatan kualitas secara manual, tetapi juga untuk menggabungkan prinsip-prinsip manajemen yang modern yang berbasis inovasi dan digitalisasi. Nah, dengan demikian 3M juga akan menjadi suatu strategis yang dinamis dan relevan terhadap perubahan zaman, terutama di era industri 40-an yang menuntut pada kecepatan, ketetapan, efisiensi dalam setiap proses bisnis. Nah, selain memberikan manfaat internal, penerapan total quality management ini juga akan berdampak besar terhadap hubungan eksternal dan keberlanjutan pada perusahaan. Nah, di mana 3M ini juga akan membantu organisasi membangun kepercayaan dalam jangka panjang dengan pelanggan, pemasok, dan masyarakat yang luas. Nah, ketika perusahaan ini mampu menjaga konsentrasi kualitas produk serta pelayanan yang memuaskan, maka citra dan reputasinya di pasar akan semakin meningkat. Nah, hal ini juga tidak hanya memperkuat posisi kompetitif perusahaan, tetapi juga akan membuka peluang untuk memperluas pasar dan juga untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Nah, penerapan 3M ini juga akan berkelanjutan dalam menciptakan stabilitas bisnis yang kuat. Nah, oleh karena itu, organisasi ini tidak hanya akan berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga pada kepuasan dan kepercayaan konsumen yang akan menjadi kunci dari keberhasilan jangka panjang. Nah, oleh sebab itu 3M juga akan menjadi salah satu pondasi utama dalam menciptakan perusahaan yang berorientasi pada nilai value based organization. Ya, nah, yang untuk penjelasan yang terakhir yaitu ada 3M juga dapat dianggap sebagai sistem manajemen yang menyatukan visi, strategis, dan tindakan organisasi untuk menuju kesempurnaan yang operasional. Nah, dengan mengedepankan perbaikan keberlanjutan, 3M juga akan menanamkan prinsip bahwa tidak ada proses yang benar-benar sempurna, tetapi selalu ada ruang untuk disempurnakan. Melalui penerapan siklus plan, do, check, dan H atau singkatan dari PDCA secara konsisten. Nah, organisasi ini juga akan dapat terus melakukan inovasi dan penyesuaian diri dengan perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Nah, di mana perusahaan yang menerapkan 3M ini bukan hanya berfokus pada hasil akhir, melainkan juga pada bagaimana hasil tersebut dapat dicapai melalui proses yang efisiensi, etis, dan berorientasi pada pelanggan. Nah, dengan demikian 3M ini bukan hanya sekedar alat manajerial,
tetapi menjadi cara berpikir strategis dan filosofis yang akan menuntun suatu organisasi untuk menuju keunggulan yang kompetitif dan berkelanjutan. Nah, dalam konteks modern, perusahaan yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip 3M tersebut secara mendalam juga akan memiliki daya tahan, kredibilitas dan keunggulan yang akan mampu dalam menempatkannya di posisi terdepan dalam persaingan global. Nah, total quality management ini juga merupakan landasan penting bagi organisasi modern dalam membangun keunggulan yang berkelanjutan melalui peningkatan mutu di semua aspek kegiatan. Nah, 3M ini juga hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga pada proses sistematis, parasitif, dan terstruktur yang akan menciptakan kualitas yang optimal melalui kolaborasi antara manajemen, karyawan, pemasok, dan pelanggan. Nah, 3M ini juga akan membentuk sistem kerja yang terpadu dan saling mendukung demi tercapainya suatu tujuan bersama. Nah, yaitu seperti kepada kepuasan pelanggan dan keberlanjutan organisasi dengan menerapkan nilai-nilai seperti keterbukaan terhadap perubahan, tanggung jawab yang kolektif, komunikasi yang efektif, serta inovasi yang terus-menerus. Nah, 3M ini juga akan menjadikan suatu kualitas bukan hanya sekedar target, melainkan budaya dan gaya hidup perusahaan dalam era kompetisi global yang semakin ketat. Nah, di mana perusahaan yang mengintegrasikan 3M dalam seluruh aktivitasnya akan mampu bertahan, tumbuh dan unggul karena memiliki fondasi yang kuat berupa efisiensi proses, loyalitas pelanggan, serta komitmen terhadap mutu yang tidak pernah berhenti tingkatannya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk materi ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.